Assalamualaikum, hai Mams, saya Dr. Vita Mauli. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai perdarahan pada kehamilan lanjut. Saya akan membahas mengenai plasenta previa. Plasenta itu ari-ari ya Mams. Nah, saya bahas mengenai definisi, klasifikasi, faktor resiko, gejala klinis, diagnosis, dan tata laksana. Pertanyaannya, kalau ari-ari menutupi jalan lahir, apakah Mams sudah pasti dioperasi? Buat yang penasaran, tonton ya video saya sampai selesai. Definisi dari plasenta previa itu adalah melekatnya ari-ari atau plasenta di tempat yang tidak seharusnya. Tempat yang paling ideal pada rahim Mams untuk melekatnya ari-ari adalah di bagian puncak rahim. Di sini ya Mams, kita bilangnya fundus. Bisa memanjang sampai ke anterior, bisa memanjang sampai ke posterior. Tergantung ya Mams, beda-beda setiap kehamilan. Namun pada plasenta previa justru menempelnya ari-ari malah adanya di bagian bawah dari rahimnya Mams. Dan bisa ada yang menutupi mulut rahim, ada yang menutupi sebagian dari mulut rahim. Klasifikasi dari plasenta previa ada 4 Mams. Ada yang totalis, ada yang parsialis atau sebagian, ada yang marginalis atau di pinggir, ada yang letak rendah. Saya jelaskan satu-satu ya Mams. Untuk plasenta previa totalis, nih kalau dari gambar uterus ini, daminya, Mams bisa lihat ya Mams ya, kalau plasenta previa totalis itu dia menutupi seluruh dari mulut rahim. Tapi kalau yang parsialis, namanya parsialis nih Mams, setengah ya, sebagian dari mulut rahim tertutup oleh plasentanya atau ari-arinya. Lalu yang ketiga ada yang namanya marginalis. Jadi kalau mulut rahimnya Mams tuh di sini nih mulut rahimnya Mams, dia persis di pinggir dari mulut rahimnya. Itu yang marginalis. Lalu kalau yang letak rendah, biasanya plasentanya bisa saja di bagian belakang posterior atau bagian depan, ini yang terbuka ini ya Mams, anterior, namun memang mendekati mulut rahim. Biasanya jaraknya kurang lebih 2 cm, 2,5 cm ya Mams ya. Faktor resiko dari plasenta previa itu ada beberapa ya Mams. Mulai dari pertama nih yang paling penting adalah biasanya terjadi plasenta previa itu kalau Mamsnya sudah hamil yang kesekian kali atau kami sebutnya multigravida. Jadi sudah hamil yang mungkin kedua atau ketiga atau keempat gitu ya Mams ya. Di Indonesia sih terutama itu masih banyak kami temukan ibu hamil padahal anaknya udah 7 atau 8. Itu tidak jarang kami temukan seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu yang seperti itu sangat berisiko tinggi untuk plasenta previa ya Mams. Yang kedua, pada ibu-ibu yang memang pernah ada riwayat operasi sebelumnya. Plasenta biasanya mencari tempat yang memang pembuluh darahnya baik tuh Mams, atau yang memang dia bisa dapatkan asupan nutrisi darah tuh dari dinding rahim yang paling banyak, itu dia akan menempati daerah situ. Kebetulan biasanya kalau bekas SC itu tuh kan memang kehamilan kedua, ketiga, keempat nih Mams ya, atau kita sebut multigravida. Biasanya dia akan mencari tempat di tempat yang aliran darahnya bagus, namun menjorok atau mulai masuk ke area yang di bekas operasi atau bekas jahitan operasi. Ini nih yang menjadi permasalahan Mams. Pada pasien-pasien yang bekas operasi dengan plasentanya, implantasinya nempel atau ari-arinya nempel di bagian bekas operasi, hati-hati sekali karena beresiko untuk terjadi plasenta akreta. Apa itu akreta? Plasenta akreta itu sebenarnya adalah plasentanya tuh nempelnya terlalu dalam. Kalau Mams bisa bayangkan itu seperti akar pohon, dia mencari nutrisi atau air sampai dia mendapatkan yang paling banyak. Jadi dia bisa sampai ke dalam implantasinya, nempelnya. Nah, itulah yang paling bahaya. Kalau sudah sampai plasenta adesiva atau melekat terlalu dalam, pada pasien-pasien yang letak ari-arinya
persis di bagian anterior, bagian depan, dan pada bekas operasi, beresiko untuk sampai terjadi perdarahan dan resiko untuk nembus ke organ-organ sekitar, Mams. Oke, lanjut ya, Mams. Selain multigravida, bekas operasi, ada lagi yaitu bekas kuretase. Mams, buat Mams yang pernah terjadi kehamilan namun di usia 7 minggu atau misalnya 6 minggu atau misalnya ada yang sampai 10 minggu tidak berkembang janinnya sehingga harus dikuret, itu beresiko untuk terjadinya ya tadi penipisan bagian rahim tertentu. Bisa di bagian depan, bisa di bagian belakang gitu ya, Mams ya. Nah, terutama dekat mulut rahim. Karena itu di bagian yang memang sering terkerok sama si sendok kuretnya. Itu pun juga bisa meningkatkan resiko ari-ari Mams di kehamilan yang sekarang itu nempelnya salah. Nggak di tempat yang puncak rahim, tapi di bagian bawah dari rahimnya Mams atau dekat mulut rahim. Berikutnya lagi ya, Mams, untuk para Mams yang merokok. Para Mams yang merokok atau minum-minum alkohol atau terutama misalnya kalau di luar negeri seperti marijuana gitu ya, Mams, itu memang beresiko banget untuk nempelnya plasenta itu justru di bagian segmen bawah rahim atau di bagian rahim Mams yang paling bawah, karena kembali lagi dia akan mencari yang aliran darahnya paling bagus, dan kebetulan memang rahimnya itu di bagian bawah itu memang lebih tipis dibandingkan yang di bagian atas, di bagian puncak rahim. Sehingga ibu-ibu yang memang menggunakan obat-obatan terlarang atau morfin atau misalnya merokok kuat ya, Mams ya, terutama kretek ya, Mams, itu kalau misalnya sehari sudah lebih dari setengah bungkus itu berisiko sekali, Mams, untuk terjadinya kurangnya asupan darah untuk rahimnya, Mams. Berikutnya lagi, untuk para Mams yang nutrisinya kurang. Biasanya Mams ini kalau ketemu sama bidan atau sama dokter kandungan itu akan dievaluasi seperti biasa saya ulang-ulang nih, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, status nutrisinya Mams juga bisa dilihat dari laboratoriumnya, Mams. Dilihat dari nilai hemoglobin. Hemoglobin itu adalah sel darah merah yang membawa oksigen. Itu bisa dilihat tuh dari hasil laboratorium. Nah, kalau misalnya ibu-ibu yang memang sudah jelas nih nutrisinya kurang, asupan makannya kurang, indeks massa tubuhnya rendah, itu beresiko sekali untuk terjadinya penempelan ari-ari di tempat yang tidak sewajarnya atau tidak di puncak rahim. Dan untuk para Mams yang usianya sudah tua, Mams, di atas 35 tahun. Usia reproduksi yang sehat adalah 25 sampai 35 tahun. Di atas 35 tahun itu memang penempelan dari ari-arinya beresiko untuk di tempat yang salah, Mams. Dan tentu saja sel telur Mams juga di atas 35 tahun juga sudah tidak baik lagi atau sudah menurun kualitasnya. Jadi memang sangat tidak direkomendasikan untuk para Mams di atas 35 tahun untuk punya anak lagi ya, Mams. Atau kalau memang Mams berencana untuk punya anak, disarankan untuk kontrol dari awal ke dokter kandungan. Oke, Mams? Gejala klinis dari plasenta previa. Mams, tadi saya sebutkan 4 ya. Mengenai klasifikasi, ada yang totalis, ada yang parsial atau sebagian, ada yang marginalis, dan ada yang letak rendah. Tentunya gejala klinis dari keempat ini berbeda loh, Mams. Kalau yang pertama, untuk plasenta previa totalis, Mams harus tahu, biasanya di kehamilan-kehamilan trimester 2 ini yang paling sering menyebabkan perdarahan. Kenapa? Biasanya di kehamilan trimester 2 karena Mamsnya sudah hilang tuh mualnya atau apa kita bilangnya tuh hiperemesis gravidarum. Untuk para Mams itu biasanya mual muntah dalam kehamilan. Kalau di usia 18 minggu biasanya 16-18 minggu kan sudah hilang tuh, Mams, keluhan tersebut. Mamsnya sudah mulai gagah tuh, sudah mulai beraktivitas dan akhirnya tanpa disadari menyebabkan adanya kontraksi. Biasanya pada plasenta previa totalis keluhannya itu flek-flek pada saat Mamsnya kecapean. Lalu berikutnya, kalau Mams bertanya, apakah mungkin dok keluar perdarahan atau flek-flek tidak pada posisi lagi capek? Bisa juga ya, Mams, misalnya pada saat Mams sudah tahu plasenta previa totalis atau plasentanya ari-arinya menempel di seluruh mulut rahimnya Mams, memang kami sarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu dengan suami. Kalaupun berhubungan,
mengeluarkan spermanya sebaiknya di luar. Karena sperma itu memang mengandung hormon yang menyebabkan perlunakan dari mulut rahimnya, Mams. Jadi beresiko menjadikan adanya kontraksi, ataupun bila tidak ada kontraksi karena perlunakan mulut rahim jadi ada flek-flek. Lalu untuk yang kedua, mengenai plasenta previa yang parsialis, keluhannya tentu saja bisa saja sama dengan yang totalis karena memang letaknya plasenta itu menutupi namun hanya setengahnya. Biasanya pada plasenta previa parsialis itu keluhannya atau gejala klinisnya dengan ada pemicu tadi ya, capek dan habis berhubungan atau misalnya mamsnya stres, dia akan ada flek-flek juga. Namun dengan adanya diagnostik tambahan yaitu USG, nanti ketahuan deh, oh memang ini plasentanya menutupi hanya sebagian gitu. Jadi keluhannya masih sama. Berikutnya untuk marginalis. Untuk plasenta previa yang marginalis ini kan letaknya di pinggir dari mulut rahim. Jarang ya Mams, biasanya kalau untuk parsialis dan marginalis ini biasanya bener-bener kalau ada pembukaan dulu. Jadi nggak cuma mules yang sekali muncul gitu. Jadi bukan hanya kayak mules, mamsnya istirahat, hilang, terus udah gitu. Nah ini enggak, ini mules, mamsnya istirahat, nggak hilang juga, terus mules lagi, mamsnya diemin, nggak langsung ke dokter, akhirnya mulesnya makin sering dan terjadi pembukaan. Nah kalau udah kayak gitu, biasanya karena plasentanya akhirnya kegeser karena adanya pembukaan mulut rahim, akhirnya keluhannya baru dia berdarah. Gitu ya Mams ya, jadi bukan berarti keluhan berdarah itu hanya didapatkan pada yang totalis yang menutupi seluruh mulut rahim. Bisa juga pada yang parsialis, bisa juga yang marginalis. Dan yang terakhir yang letak rendah. Memang betul yang letak rendah ini gejala klinisnya tidak jarang sekali mengeluhkan adanya perdarahan pada saat kehamilan. Namun tidak jarang juga Mams, biasanya pada saat proses persalinan, mendekati proses persalinan karena pembukaannya semakin besar dan yang tadinya dia jaraknya kurang lebih 2 cm dari 2 mm sampai 2 cm dari mulut rahim, akhirnya dia karena kegeser, karena pembukaan sampai 10 cm ya Mams, akhirnya jadi kena juga di bagian dari plasentanya, akhirnya berdarah juga. Kadang-kadang bidan atau misalnya tenaga medis bingung tuh, kok pas lagi bantu lahiran darahnya banyak nih keluar ya, padahal pas dari USG plasentanya nggak nutupin jalan lahir. Nah itu biasanya ditemukan pada kasus-kasus yang plasenta letak rendah. Jadi jangan panik Mams, misalnya kalau pada saat USG aman-aman aja nih, dokternya bilang nggak ada nih masalah dengan plasentanya aman-aman aja. Tapi iya sih, saya pernah dikatakan oleh dokternya jaraknya lumayan dekat tuh plasenta sama mulut rahim. Jangan kaget pada saat proses persalinannya, nanti pada saat pembukaan besar atau mungkin sudah lengkap, itu keluar darah bersamaan dengan proses persalinannya. Jadi jangan khawatir selama Mams lahirannya didampingi oleh tenaga kesehatan dan di tempat yang memang seharusnya seperti kamar bersalin atau rumah sakit ya Mams ya. Dan yang pastinya Mams, yang memang diperbolehkan untuk lahiran pervaginam atau lahiran normal itu adalah yang plasentanya tidak menutupi tentunya. Kalau sudah menutupi atau totalis kita sebaiknya memang harus dioperasi. Tapi kalau misalnya hanya parsial atau misalnya marginalis atau letak rendah, kita masih lihat-lihat tuh dievaluasi setiap bulannya pada saat USG. Diagnostik dari penegakan plasenta previa itu biasanya kami lakukan dengan cara USG transvaginal Mams. USG transvaginal itu menggunakan probe yang panjang, jadi tidak bisa tuh lewat perut, USG-nya harus lewat mulut rahim atau vagina. Memang tidak nyaman, tapi dari kami, dokter kandungan memang sangat menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan USG yang transvaginal karena kami ingin mengetahui batas dari ujung plasenta sama ujung awal sama ujung akhirnya. Apakah menutupi seluruhnya dari OUI-nya atau mulut rahimnya? OUI itu adalah mulut rahim ya Mams, atau hanya parsial atau hanya marginal atau mungkin hanya letak rendah. Penegakan diagnostik untuk plasenta previa itu dari USG transvaginal ya Mams. Tata laksana dari plasenta previa itu bergantung dari jenis plasenta previanya atau ari-arinya nempel di mana. Kalau ari-arinya nempelnya di kas luka jahitan operasi pada Mams yang
pernah melakukan operasi sebelumnya, di kehamilan sebelumnya, tentu saja sudah pasti kita harus operasi. Walaupun tidak di bekas operasi sebelumnya pun, misalnya menutupi jalan lahir, total nih seluruhnya tertutup oleh plasenta, kita sarankan sudah harus dioperasi. Biasanya penegakan plasenta previa itu kan memang saat segmen bawah rahimnya itu sudah maksimal. Di 30-32 minggu pun sudah kita bisa tegakkan tuh plasenta previa totalis. Jadi sudah bisa direncanakan kapan mams harus operasi. Mams, ini yang harus mams ingat. Kalau mams ada riwayat operasi sebelumnya dan plasenta atau ari-arinya itu nempel di bekas jahitan operasi, yaitu di bagian anterior, bagian depan rahim, harus periksa USG ke dokter spesialis bagian fetomaternal. Ya mams ya. Kenapa? Karena harus dilihat tuh, ada adesiva nggak? Ada kelainan dari penempelan ari-ari nggak? Yang tadi saya sebutkan di awal, plasenta yang nempel pada bekas jahitan operasi itu biasanya seperti akar pohon. Ingat ya mams, dia akan masuk ke dalam, menginvasi bagian rahim untuk mencari aliran darah yang baik, oksigen yang dia butuhkan gitu mams. Jadi kadangkala kalau pada yang bekas operasi, khawatirnya itu bisa sampai nembus ke luar rahim. Itu yang sangat kita khawatirkan. Jadi mams nggak boleh anggap sepele kalau sudah bekas operasi tapi plasentanya nempel di bagian depan, di bagian luka jahitan operasi, itu tidak boleh anggap sepele. Harus kontrol di dokter kandungan, terutama bagian fetomaternal ya mams. Lalu yang berikutnya, tata laksana untuk plasenta previa. Kalau memang sudah, tadi kita bahas totalis, kita bahas parsialis ya mam. Parsialis ini juga kami sarankan untuk operasi. Kenapa? Karena pada saat pembukaan kecil atau mungkin tidak pembukaan, mungkin keluhannya memang tidak ada flek-flek, tidak ada perdarahan. Pada saat pembukaan besar, mungkin ada flek-flek atau perdarahan. Tapi apakah mungkin bisa lahir? Mungkin, tapi apakah pasti smooth proses persalinan, apakah pasti lancar proses persalinannya, itu kan yang kita tidak tahu pasti mams. Nah kalau ada hambatan kan resiko banget tuh untuk perdarahannya makin banyak. Jadi pembukaannya belum lengkap tapi perdarahannya makin banyak. Kebayangkan mams, jadi plasentanya nempel di bagian tengah-tengahnya mulut rahim, pas mulut rahim yang ngebuka, robek dong plasentanya. Nah pembuluh darah yang kepisah itulah yang akhirnya mengeluarkan darah banyak dan akhirnya mams jadi beresiko janinnya juga, bayinya mams juga nggak selamat, mamsnya juga bisa jadi perdarahan atau shock. Ya mams ya, jadi untuk totalis dan parsialis saran kami untuk dilakukan operasi. Nah kita bahas yang berikutnya. Untuk yang marginalis, marginalis itu letak ari-arinya di pinggir dari mulut rahim. Ini tergantung dari evaluasi tiap bulannya. Kalau memang ternyata pada saat proses kehamilannya rahimnya semakin besar, menyebabkan plasentanya semakin ketarik ke atas, ya plasenta tuh bukannya pindah tempat mams, tapi dia bergeser karena terbawa sama regangan rahimnya mams pada saat rahimnya mams semakin besar. Kalau memang ternyata marginalisnya lumayan agak jauh, ya bisa saja pada saat proses pembukaannya besar pun dia masih aman. Nanti yang menentukan mams harus operasi atau lahiran normal tentu saja adalah dokter kandungan yang memeriksakan mams, dokter kandungan yang melakukan USG transvaginal pada mams. Lalu yang terakhir, yang letak rendah. Kita jarang ya mams, kita jarang melakukan operasi pada plasenta previa letak rendah karena jaraknya biasanya lumayan jauh dari mulut rahim. Tapi kembali lagi, terminasi atau mode of delivery, proses persalinan. Nah, yang dipilih sama dokter kandungan tergantung dari evaluasi USG yang ditemukan sama dokter kandungan tersebut. Setiap perdarahan yang terjadi pada mams, baik flek-flek atau perdarahan yang banyak seperti menstruasi, di kehamilan yang lanjut, trimester 2 atau 3, mams nggak boleh anggap sepele, harus ke dokter kandungan atau paling tidak ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita harus pastikan mulesnya hilang mams, apalagi kalau memang mams itu ada bekas operasi, sangat beresiko sekali. Kembali lagi pada prinsipnya, semua plasenta previa kita sudah khawatirkan kalau memang bukan SPOG yang mengurus mams atau yang memeriksakan mams setiap bulannya, biasanya kita langsung udah mikirnya pasti operasi. Namun kita harus tegakkan kembali dengan USG transvaginal.
Nah, kalau memang mams diamkan, mules, terus mams diamkan di rumah, lambat laun ada pembukaan, nanti kan akan jadi repot ya. Beresiko untuk janinnya juga dan beresiko untuk mamsnya juga. Biasanya kami akan menyarankan untuk rawat inap mams. Kalau memang ternyata sudah ada mules yang semakin sering, mulusnya kami hilangkan, dan untuk dedek bayinya kami berikan pematangan paru. Nah, pematangan paru ini memastikan kalau memang dedek bayinya misalnya di usia-usia yang kurang bulan atau kurang dari 37 minggu, dedek bayinya paling tidak pada saat lahir nanti setelah dioperasi dia menangis kencang. Paling tidak paru-parunya matang karena obat yang kami berikan. Begitu, Mams. Demikian ya, Mams, penjelasan saya mengenai plasenta previa atau perdarahan pada kehamilan lanjut, bisa trimester 2 atau trimester 3. Semoga Mams jadi paham ya sekarang. Ingat Mams, perempuan yang sehat adalah perempuan yang paling paham dengan dirinya sendiri. Mams ingat ya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Mams tidak ketinggalan informasi saat saya upload video baru. Dan bantu ya Mams untuk like serta share supaya informasi dari saya bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Kalau Mams masih bingung-bingung atau punya pertanyaan, silakan tulis saja ya Mams di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum.